Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guru hebat Indonesia? Semoga sehat-sehat dan dilancarkan segala aktivitas. Masih seputar sekolah penggerak, kali ini disajikan tentang konsep modul ajar, yaitu perencanaan yang harus disusun oleh semua guru pada sekolah penggerak. Apa yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Oleh karena itu, guru perlu memahami konsep modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Modul ajar mempunyai komponen. Komponen modul ajar terdiri atas 3 bagian, yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Informasi umum meliputi identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Komponen inti meliputi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Adapun lampiran meliputi lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Kita mulai dengan informasi umum. 1. Identitas modul. Informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri atas nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Berikutnya, jenjang sekolah baik SD, SMP, maupun SMA, kemudian kelas, dan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu yang digunakan adalah alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di setiap unit kerja masing-masing. 2. Kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. 3. Profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bahwa ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran, yang terlihat dengan jelas pada materi atau isi pelajaran, pedagogik, dan atau kegiatan proyek atau asesmen. Setiap modul ajar memuat satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. 4. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar yang lain dan relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 5. Target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu: pertama, peserta didik reguler atau tipikal, yakni umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kedua, peserta didik yang kesulitan belajar, yakni memiliki gaya belajar yang terbatas hanya satu gaya, misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. 3. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, yakni mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. 6. Model pembelajaran. Yang dimaksud dengan model pembelajaran pada modul ajar adalah model pembelajaran yang berupa tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ daring, pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring, dan blended learning atau gabungan antara PJJ daring dan PJJ luring. Berikutnya, komponen inti. 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keragaman peserta didik, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk. Pengetahuan yang berupa fakta dan informasi,
juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, serta kolaboratif dan strategi komunikasi. 2. Pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kalimat pemahaman bermakna yaitu, kita sering berdiskusi sehingga akan mudah dalam mengungkapkan pendapat dan berkomunikasi. 3. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya pada pembelajaran puisi, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang membuat sebuah puisi menarik untuk dipahami? Jika kamu diminta untuk membuat akhir puisi yang berbeda, apa yang akan kamu tuliskan? 4. Kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif, dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. 5. Asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Asesmen dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Adapun bentuk asesmen yang bisa dilakukan yaitu sikap, performa, dan tertulis. Sikap atau profil pelajar Pancasila dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Performa dapat berupa presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Sedangkan tertulis dapat berupa tes objektif, bisa berupa esai, pilihan ganda, isian jawaban singkat, dan benar salah. Bagian terakhir dari komponen inti yaitu nomor 6, pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Berikutnya, komponen dari modul ajar yaitu lampiran. 1. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ditujukan untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non-reguler. 2. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. 3. Glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan mendalam. Dan yang terakhir, 4. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, baik buku peserta didik, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya. Demikian penjelasan tentang konsep modul ajar pada Sekolah Penggerak. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.